Shalom adik-adik sekolah minggu di rumah, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita memulai ibadah online sekolah minggu. Siapa yang sudah siap mengikuti ibadah online sekolah minggu hari ini? Iya nih adik-adik sudah rapi, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng ya. Nah adik-adik sebelum kita memulai ibadah online, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tundukkan kepala. Amin. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi dulu dengan judul lagunya King Kong badannya besar. Kita nyanyi sama-sama ya. Yuk, ikutin gerakan kakaknya ya. Yuk, 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 yuk. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Halo adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Amang harap semua dalam keadaan sehat ya. Ya, baik. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini karena Tuhan pertemukan kami kembali dalam ibadah minggu kami. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur hanya kepadamu. Amin. Ya, baik adik-adik ya. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini Minggu Kantate. Tertulis dalam Injil Yohanes pasal 21 dari ayat 15 sampai dengan ayat 19. Ya, Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda,
engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan inilah, dalam hal ini katanya, untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikian bacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, kita kenal salah seorang murid Yesus yang namanya Simon Petrus. Simon Petrus ini orangnya spontan, orangnya begitu bersemangat. Ya, dia orang yang sangat agresif, yang sangat aktif. Suatu ketika Yesus bertanya kepadanya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dia menjawab, aku mengasihi engkau, Tuhan. Nah, dalam ayat tadi dikatakan Yesus bertanya kepada Simon berapa kali? 3 kali. Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah dia mengasihi Tuhan Yesus? Sampai 3 kali. Ayo adik-adik, ingat gak hubungan antara Simon Petrus dengan angka 3? Ya, waktu itu saat Tuhan Yesus akan menjelang kematiannya, saat Tuhan Yesus ditangkap, Simon Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Waktu itu ada orang dekat Simon Petrus berkata, bukankah kau salah seorang dari teman orang yang ditangkap itu? Petrus mengatakan, oh bukan, aku tidak mengenal orang itu. Demikianlah Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dan Yesus bertanya kepada Petrus dalam nas kita ini, apakah engkau mengasihi aku? Sebanyak 3 kali juga. Itu sebabnya tadi pada saat Yesus bertanya untuk yang ketiga kalinya, Petrus merasa sedih. Ayat 17 mengatakan, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Adik-adik sekalian, apa pesan firman Tuhan hari ini? Pertama, hari ini disebut dengan hari Minggu Kantate. Kantate dikutip dari Mazmur pasal 98 ayat 1 yang mengatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Di dalam nama minggu kita Kantate hari ini, semua anak-anak sekolah minggu diajak untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian apakah itu? Apakah nyanyian artinya kita bernyanyi-nyanyi lalu kita membuat sebuah nyanyian yang baru? Oh, bukan hanya itu. Tapi nyanyian baru yang disebutkan di sini adalah sikap hidup kita. Bagaimanakah anak-anak sekolah minggu HKBP Petukangan mensyukuri berkat Tuhan atas kebangkitan Tuhan Yesus dengan perilaku yang baik, yaitu dikatakan di sini perilaku untuk mengasihi Tuhan Yesus. Ya, jadi nyanyian baru kita adalah nyanyian mengasihi Tuhan. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Iya, mendengarkan firman-Nya dengan rajin, membaca firman-Nya dengan rajin, berdoa kepada Tuhan setiap hari, dan apalagi? Iya, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yaitu tadi, mengasihi. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 ada disebutkan, barang siapa yang mengatakan dia mengasihi Allah tapi membenci saudaranya,
itu sama dengan pembohong. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kalau anak-anak sekolah minggu HKBP Petukangan mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan, itu ditunjukkan dengan sikap mengasihi sesamanya. Ditunjukkan dengan sikap mau mengampuni, mau memaafkan kesalahan temannya. Ditunjukkan dengan sikap mau bergaul dengan siapa saja tanpa pilih-pilih orang. Itu tandanya mengasihi Tuhan. Nah, oleh karena itu, nyanyian baru kantate anak sekolah minggu adalah hidup di dalam kasih, mengasihi Allah melalui mengasihi sesama, memaafkan sesama, menolong sesama, dan memberikan yang terbaik untuk sesama. Oleh karena itu adik-adik, firman Tuhan hari ini sekali lagi mengajak kita, apakah engkau mengasihi Tuhan Yesus? Jika engkau mengasihi Tuhan Yesus, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dengarkan firman-Nya, baca firman-Nya, dan lakukan seperti apa yang Ia kehendaki. Karena itu, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hatinya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Firman-Mu yang menyerukan kepada kami agar kami menjadi orang-orang yang menyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan. Nyanyian baru kami bukan hanya vokalisasi, bukan hanya lantunan nada-nada indah, tapi sikap hidup kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengasihi kami, Tuhan telah menolong dan menyelamatkan kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, namun telah bangkit dari kematian, memberikan hidup yang baru bagi kami. Hidup baru itulah kantate kami. Hidup baru itulah nyanyian baru kami. Kami menjadi anak-anak yang rajin mendengarkan firman-Mu, yang rajin juga membaca firman-Mu, yang juga bertekun melakukan semua yang Tuhan perintahkan kepada kami, mengasihi sesama, menghormati orang lain. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk melakukan semuanya apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa, bersyukur hanya kepada-Mu. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Adik-adik, terima kasih adik-adik selalu setia dan tetap mengikuti ibadah online sekolah minggu sampai akhir. Nah, sekarang kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, kita mau memberikan persembahan, kita mau nyanyi lagu dengan judul Ku Beri Persembahan dari Kidung Jemaat 302. Kita nyanyi sama-sama ya. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, kita ketemu lagi nih adik-adik di hari Minggu. Kita sudah ibadah. Nah, sekarang siapa yang mau dengerin firman Tuhan? Wah, banyak ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita, yuk kita berdoa dulu. Tapi doa kita akan dipimpin oleh adik sekolah minggu, Angel. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami mau belajar. Tolong berkati pelajaran kami sampai kami pintar. Dan berkatilah kakak kami untuk pelajaran kami hari ini. Selalu jadi yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga teman-teman, semoga dalam pandemi ini tetap menjaga kesehatan. Makasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Terima kasih Angel sudah membawa doa kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, sudah siap mendengarkan firman Tuhan semua? Bagus. Yuk kita dengarkan firman Tuhan sama-sama. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini kita belajar menjadi gembala yang diutus dan setia. Wah, siapa yang mau diutus dan setia menjadi anak sekolah minggu? Saya Kak, bagus. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, disiapkan dulu apanya? Iya, kita siapkan Alkitabnya. Siapa yang udah ada Alkitab di sebelahnya? Wah, udah banyak ya? Bagi yang belum, yuk diambil cepat Alkitabnya, diambil. Minta tolong mamanya atau kakaknya atau papanya untuk membuka Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Nah, sudah dibuka? Sudah dapat? Bagus. Nah, Kak Vina mau tanya dulu nih, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Iya, bagus. Menceritakan kalau murid-murid Tuhan Yesus dibantu sama Tuhan Yesus untuk mendapatkan ikan yang banyak. Nah, banyak banget ikannya. Wah, ada warna hijau, pink, coklat. Saking banyaknya sampai keluar adik-adik. Banyak banget ya, banyak banget ikannya. Senang banget murid-murid Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk makan bersama dan sarapan bersama. Wah, senang banget adik-adik. Nah, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk sarapan. Nyam. Makan. Tuhan Yesus senang sekali sarapan bersama murid-muridnya. Karena dilihatnya murid-muridnya pun senang sarapan bersama Tuhan Yesus. Tapi saat itu juga Tuhan Yesus melihat Simon Petrus. Apa adik-adik? Simon Petrus. Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali sama Tuhan Yesus. Simon Petrus, apakah engkau mengasihiku? Itu kata Tuhan Yesus loh adik-adik. Tuhan Yesus nanya sama Simon Petrus. Simon menjawab, ya Tuhan. Lalu Tuhan Yesus bertanya lagi, sampai berapa kali dek? 1, 2, 3, sampai 3 kali Tuhan Yesus tanya sama Simon Petrus. Lalu Simon Petrus pun sedih. Ya Tuhan, Simon Petrus, ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Karena Tuhan Yesus tahu di dalam hatinya Simon Petrus pun sayang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menginginkan Simon Petrus untuk apa? Iya, memberitakan firman Tuhan. Begitu adik-adik, makanya Tuhan Yesus meyakinkan Simon Petrus. Apakah Simon Petrus mengasihi Tuhan Yesus? Simon Petrus sedih. Ya Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau. Nah, sampai 3 kali ditanya sama Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan Yesus pun percaya kalau Simon Petrus pun juga sayang sama Tuhan Yesus. Akhirnya Simon Petrus diminta Tuhan Yesus untuk memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia. Ya, maka di firman Tuhan hari ini Kak Tina mau kasih tahu sama adik-adik kalau Tuhan Yesus sayang sama adik-adik. Tuhan Yesus tuh mau adik-adik menjadi apa?
anak sekolah minggu yang setia, anak sekolah minggu yang taat, anak sekolah minggu yang yakin kalau Tuhan Yesus memberikan firman Tuhan ke adik-adik dan adik-adik memberikan kepada orang tua ataupun keluarga. Bagaimana sih Kak Vina jadi anak sekolah minggu yang setia dan taat, Kak Vina? Kan aku masih kecil, Kak. Gimana caranya adik-adik? Caranya anak sekolah minggu yang setia dan taat di saat pandemi ini tetap rajin ibadah sekolah minggu. Ini contohnya seperti adik-adik sekolah minggu. Walaupun lagi online, ya, dia tetap setia ibadah, tetap mau dengar-dengaran firman Tuhan, tetap mau nyanyi, mau nari bersama-sama, dan tidak pernah lupa untuk berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Seperti siapa? Simon Petrus tadi, dia tetap memberitakan firman Tuhan karena Tuhan Yesus sayang kepada Simon Petrus. Begitu juga dengan adik-adik sekolah minggu. Kakak, aku masih kecil, apa aku bisa? Dengan cara apa? Tetap ibadah online sekolah minggu, tetap dengerin firman Tuhan, tidak boleh malas-malasan. Boleh malas-malasan, anak siapa? Anak iblis. Kak, kan lagi online, Kak malas, gak boleh, lawan. Aku mau jadi anak Tuhan Yesus, aku harus rajin ibadah. Walaupun saat online tetap harus ibadah, baca kitab, berdoa, bernyanyi, menari bersama kakak dan adik-adik di rumah. Lalu apalagi Kak menjadi anak Tuhan Yesus yang setia dan taat? Yaitu mengasihi orang tua. Tidak boleh ngelawan, gak boleh bentak-bentak mama dan papa. Tapi harus sayang sama papa dan mau bermain bersama adik dan kakak di rumah. Itu baru anak sekolah minggu yang setia dan taat. Lalu apalagi Kak Vina? Mau berbagi bersama teman-teman, mau mengasihi bersama teman-teman, dan mau bermain bersama. Tidak memandang, ih kamu mah jelek, ih kamu ini tidak. Tapi kita mengasihi sesama kita, mengasihi teman-teman kita, tidak boleh memilih-milih, ya. Terus apa lagi Kak Vina? Nah, yang paling penting di saat pandemi ini kita tetap harus rajin belajar. Kakak, aku mau jadi juara kelas, Kak, tapi lagi online. Tetap rajin belajar. Karena Tuhan Yesus melihat tekunnya adik-adik, belajarnya adik-adik, belajar. Kakak, tapi aku nggak bisa minta tolong sama mama. Minta ajarin sama mama seperti ini nih. Siapa yang di rumah belajar bareng mama sama papa? Iya. Siapa yang sudah bisa belajar sendiri? Iya, bagus. Jadi kalau di rumah ya adik-adik ya, tetap harus rajin belajar biar mendapatkan hasil yang terbaik. Baru itu dikatakan anak sekolah minggu yang setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Kalau sudah seperti itu, maka Tuhan Yesus pun senang. Tuhan Yesus bahagia karena adik-adik sekolah minggu mau dengar-dengaran firman Tuhan, mau setia berdoa, mau setia ibadah online, maka Tuhan Yesus pun senang adik-adik. Ya, Tuhan Yesus bahagia karena apa? Adik-adik sekolah minggu mau belajar, mau tetap ibadah, mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, siapa yang mau jadi anak Tuhan Yesus yang setia? Aku kan. Bagus. Nah, adik-adik, Kak Vina ada cerita boneka yang lucu loh, ya. Jangan kemana-mana. Kita lihat videonya. Di situ ada Andre, dia rajin belajar, dia mau mendapatkan juara pertama. Dia terus bertekad belajar, tapi tidak pernah melupakan berdoa. Siapa yang mau lihat videonya? Saya, Kak. Nah, jangan kemana-mana dulu. Tetap lihat. Yuk, kita lihat videonya bersama-sama. Pada suatu hari, tinggallah anak bernama Andre. Dia itu anak yang sangat rajin dan juga yang pintar. Yuk adik-adik kita dengar ceritanya. Halo, nama aku Andre. Halo teman-teman. Teman-teman, aku ingin sekali menjadi juara kelas. Bagaimana ya?
aku harus rajin belajar ya teman-teman ya. Yaudah teman-teman, aku mau belajar dulu ya, karena sebentar lagi aku mid semester nih, mau ujian tengah semester. Andre, Hai ayah, aku lagi sedang belajar nih. nah bagus Amang, bagus belajar ya, supaya kamu dapat nilai yang bagus. Ya Mang ya? Iya Pak. Di saat Andre sedang belajar dan dia rajin sekali berdoa, setelah itu dia menerima rapot adik-adik. Kita lihat yuk hasilnya. Halo teman-teman, aku sudah belajar yang semangat. Aku sudah rajin berdoa. Aku yakin aku pasti mendapat juara. Aku mau dengar kabar dari Mama ah. Mama, Ma. Andre, Mama baru ngambil rapot kamu, tapi nilainya belum bagus Amang, belum dapat juara. Kamu belajar lagi ya, harus lebih tekun lagi, oke? Iya Ma. Lalu Mama pergi. Dan Andre pun bersedih, tapi dia tetap rajin belajar. Teman-teman, aku mau rajin belajar, aku gak mau putus asa. Di saat itu Andre belajar, dia berdoa kepada Tuhan Yesus, dia tidak pernah putus asa, dia belajar terus, dia belajar dan dia yakin Tuhan Yesus pasti melihat keteguhannya, pasti melihat rajin belajarnya. Sehingga saat naik kelas, rapot naik kelas, teman-teman, aku sudah rajin belajar dan aku akan menerima rapot kenaikan kelas. Aku yakin pasti aku akan mendapat peringkat pertama karena aku percaya Tuhan Yesus bantu aku. Tuhan Yesus lihat kegigihan aku belajar. Mama bagaimana rapot aku, Ma? Wah, selamat ya Mang, kau jadi juara 1. Usahamu, lalu rajinnya, kamu dapat juara 1 Mang, bagus. Mama bangga sama kamu. Ore. Yeay, terima kasih Mama, terima kasih teman-teman. Aku mau jadi anak yang tekun dan anak yang rajin berdoa. Terima kasih Mama. Sama Mang, selamat ya. Wah, adik-adik, gimana tadi ceritanya? Bagus kan? Nah, adik-adik harus menjadi anak yang tekun belajar, anak yang rela berkorban. Lalu itu dikatakan anak Tuhan Yesus yang setia, seperti adik kita, Andre. Halo Andre. Nah, adik-adik harus menjadi anak sekolah minggu yang selalu tekun belajar, rela berkorban, dan tidak pernah putus asa untuk berdoa, meminta kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu. Kita mau menyelesaikan ibadah kita pada minggu hari ini. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya. Yuk Andre, kita berdoa sama-sama. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk cerita pada hari ini. Tuhan Yesus, jadikan kami anak sekolah minggu yang taat, setia, dan tidak pernah berputus asa. Tuhan Yesus, jadikan kami anak yang selalu rajin berdoa dan nurut apa kata orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati keluarga kami, berkati kakak sekolah minggu, semoga kami selalu diberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap.
setia menjadi